Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Rahim, NIM 1914040068 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, saya akan menjawab 6 pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, menjelaskan pengertian validitas dan macam-macam validitas. Pengertian validitas. Validitas berasal dari kata validity, artinya sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Macam-macam validitas. Yang pertama, validitas isi. Validitas isi ialah bahwa isi atau bahan yang diuji relevan dengan kemampuan pengetahuan, pelajaran, pengalaman, atau latar belakang orang yang diuji. Yang kedua, validitas prediktif. Maksud dari jenis validitas ini ialah adanya kesesuaian antara ramalan atau prediksi tentang perilaku seseorang dengan perilaku yang nyata. Yang ketiga, validitas konstruk. Validitas konstruk digunakan bila kita menyaksikan apakah gejala yang tes benar-benar hanya mengandung suatu dimensi. Apabila ternyata gejala itu mengandung lebih dari satu dimensi, maka validitas tersebut diragukan. Yang keempat, validitas eksternal. Validitas eksternal ialah jenis validitas yang diperoleh dengan cara mengorelasikan alat pengukur baru dengan tolak ukur eksternal yang berupa alat ukur yang sudah valid. Yang kelima, validitas budaya. Suatu alat pengukur yang sudah valid untuk penelitian di suatu negara belum tentu akan valid jika digunakan di negara lain yang memiliki budaya yang berbeda. Yang terakhir, validitas rupa. Validitas rupa tidak menunjukkan apakah alat pengukur mengukur apa yang ingin diukur, namun hanya menunjukkan bahwa dari segi rupanya suatu alat ukur tampaknya mengukur apa yang ingin diukur. Soal yang kedua, menjelaskan pengertian reliabilitas, macam-macam reliabilitas, dan cara mengujinya. Yang pertama, pengertian reliabilitas. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris. Berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas merupakan terjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata really dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai arti seperti kepercayaan, keterandalan, keajengan, kestabilan, dan konsistensi. Namun, ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Dari beberapa pengertian di atas, jadi reliabilitas tes merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan keajengan. Yang kedua, macam-macam reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas stabilitas. Menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat. Reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan mengukurnya pada berbeda. Untuk dapat memperoleh reliabilitas stabil, setiap kali unit ukur skornya haruslah sama atau hampir sama. Reliabilitas ekuivalen menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Definisi konseptual yang dipakai sama, tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda. Batasan-batasan operasional peralatan pengumpulan data atau pengamat-pengamat. Yang ketiga, cara menguji reliabilitas.
Cara yang pertama yaitu teknik paralel. Teknik paralel disebut juga teknik double test double trial. Sejak awal penelitian, harus sudah menyusun dua perangkat instrumen yang paralel atau ekivalen, yaitu dua buah instrumen yang disusun berdasarkan satu buah kisi-kisi. Setiap butir soal dari instrumen yang satu selalu diuji coba semua. Sesudah kedua diuji coba terlaksanakan, maka hasil instrumen tersebut dihitung korelasinya dengan menggunakan rumus produk momen atau korelasi Pearson. Cara yang kedua, teknik ulang. Teknik ini disebut juga teknik single test double trial, menggunakan sebuah instrumen namun dites dua kali. Hasil atau skor pertama dan kedua kemudian dikorelasikan untuk mengetahui besarnya indeks reliabilitas. Teknik penghitungan yang digunakan sama dengan yang digunakan pada teknik pertama, yaitu rumus korelasi Pearson. Cara yang ketiga yaitu teknik belah dua. Disebut belah dua sebab dalam penentuan reliabilitas tes, penganalisisannya dilakukan dengan jalan membelah dua butir-butir soal tes menjadi dua bagian yang sama, sehingga masing-masing tes memiliki dua macam skor. Salah satu skor merupakan bagian pertama atau belah pertama dari tes, sedangkan skor yang satunya lagi merupakan bagian kedua atau belahan kedua dari tes hasil belajar untuk objektif tersebut. Soal yang ketiga, menjelaskan tentang beda indeks kesukaran, daya pembeda, kriteria penerimaan soal, dan apa hubungan ketiganya. Adalah bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal. Perhitungan ini ditujukan untuk mengetahui apakah soal tersebut ke dalam kategori sukar, sedang, atau mudah. Soal dikatakan memiliki indeks kesukaran baik jika soal tidak terlalu susah atau terlalu mudah. Daya pembeda suatu butir soal dikatakan baik. Artinya, butir tes tersebut dapat membedakan kualitas jawaban antara siswa sudah paham tentang tugas dalam butir tes yang bersangkutan. Indeks daya beda membedakan antara siswa yang pandai dan peserta didik yang kurang pandai. Kriteria penerimaan soal, perangkat tes, atau instrumen dikatakan baik apabila memiliki butir-butir soal yang baik, sedangkan butir-butir soal dikatakan baik jika memenuhi unsur valid. Butir suatu dapat menjelaskan fungsi pengukurannya dengan baik. Reliable hasil pengukuran relatif sama jika dilakukan pengujian butir soal berkali-kali. Tingkat kesukaran dapat diketahui tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar, serta kesanggupan instrumen mampu tinggi prestasinya dengan siswa yang tergolong kurang mampu prestasinya. Hubungan dari ketiganya adalah tingkat kesukaran berpengaruh langsung pada daya pembeda soal. Jika setiap orang memilih benar jawaban, atau jika setiap orang memilih benar jawaban P sama dengan 0, maka soal tidak dapat digunakan untuk membedakan kemampuan peserta tes. Oleh karena itu, soal yang baik adalah soal yang memiliki daya pembeda antara peserta tes kelompok atas dan kelompok rendah. Kelompok rendah memiliki tingkat kemampuan 0,50 dan akan diperoleh daya pembeda kelompok atas maksimal 1,00. Dan kriteria penerimaan soal berkaitan erat dengan keduanya, karena dari tingkat kesukaran dan daya pembeda akan terlihat kriteria penerimaan soal yang baik. Soal yang keempat, apa pengertian atau jenis-jenis alat evaluasi keterampilan beserta contohnya? Alat evaluasi keterampilan. Yang pertama, skala bertingkat. Skala yang menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka. Contoh, tabel dalam rangka menilai sikap dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang kedua, kuesioner atau angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Ditinjau dari segi siapa yang menjawab,
kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Ditinjau dari cara menjawab, kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Contoh kuesioner bentuk pilihan ganda dalam rangka mengungkap hasil belajar peserta didik ranah efektif. Yang ketiga, daftar cocok atau checklist, yaitu deretan pernyataan-pernyataan yang biasanya dibuat dengan singkat, di mana respon hanya memberikan jawaban dengan cara menuliskan tanda cocok atau checklist di tempat yang sudah disediakan. Yang keempat, wawancara atau interview. Salah satu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak. Yang pertama, wawancara bebas, yaitu tanda patokan yang telah dibuat. Yang kedua, wawancara terpimpin, pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Yang kelima, pengamatan atau observation, suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan sistematis. Yang pertama, observasi partisipan, terlihat langsung kegiatan. Yang kedua, observasi sistematik, terlihat tetapi di luar kegiatan. Dan yang ketiga, observasi eksperimental, pengamatan tidak berpartisipasi. Yang keenam, riwayat hidup, gambaran tentang keadaan seseorang dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap objek yang dinilai. Soal kelima, yaitu alat evaluasi sikap beserta contohnya. Alat evaluasi sikap yang pertama yaitu angket. Angket adalah instrumen penelitian yang berupa pertanyaan tertulis maupun non-tertulis yang digunakan untuk mempermudah penelitian dalam mengumpulkan data lapangan. Angket atau biasa disebut kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kolom jawaban. Contoh angket terbuka. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang peraturan sekolah yang berlaku di sekolah Anda? Yaitu peraturan secara umum. Yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang kegiatan upacara bendera yang mengharuskan Anda berpakaian atribut lengkap dan rapi? Yang ketiga, apa harapan Anda untuk kemajuan sekolah yang berhubungan dengan ketertiban sekolah? Yang keempat, mengapa harus dibuat peraturan sekolah untuk menegakkan kedisiplinan siswa? Yang kelima, untuk siapa sebaiknya peraturan sekolah ditujukan? Alat evaluasi sikap yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian yang didasarkan pada tugas-tugas autentik yang mendemonstrasikan kemampuan siswa berdasarkan tujuan pembelajaran dan proses yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menilai pembelajaran mereka sendiri dan juga teman-teman mereka. Contohnya, nama siswa seperti Nirma Septia, kelas 12, tahun pelajaran 2018-2019. Petunjuknya, berikan tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Seperti saya selalu berdoa sebelum beraktivitas. Jika Nirma berdoa sebelum beraktivitas, maka yang di checklist ya, dan jika tidak, maka yang di checklist tidak. Selanjutnya, penilaian teman sejawat atau antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang siswa atau penilai terhadap siswa yang lain terkait dengan sikap perilakunya. Contohnya, seperti nama teman yang dinilai, seterusnya nama siswa penilai, kelas atau semester, tahun pelajaran. Petunjuknya, berikan tanda centang pada kolom 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kolomnya, teman saya selalu membuang sampah pada tempatnya. Teman saya selalu menaati aturan. Selanjutnya, portofolio. Misalnya, pelaksanaan penilaian portofolio di MTS Asy-Syarif disusun oleh beberapa indikator, yakni LKS, tes, tugas-tugas terstruktur, dan catatan perilaku harian siswa.
Guru dapat melihat perkembangan siswa melalui portofolio dari pertemuan-pertemuan yang telah disusun oleh siswa. Dalam pelaksanaannya, guru mengalami kendala berupa persiapan penilaian memerlukan waktu yang panjang, kesulitan validitas kesahihan tugas-tugas siswa, dan jumlah murid yang cukup besar dalam satu kelas. Soal yang keenam, menjelaskan tindak lanjut evaluasi. Kegiatan tindak lanjut yang dimaksud adalah guru menindaklanjuti hasil analisis dan menginterpretasi terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya. Pada intinya, evaluasi diadakan untuk mengukur tingkat keberhasilan guru menyampaikan materi kepada peserta didik. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga bermanfaat untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Hasil dari evaluasi pembelajaran dapat digunakan untuk acuan dalam pengambilan keputusan untuk melihat tingkat keberhasilan pembelajaran dan perbaikan sistem serta metode pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.